Mari bersama-sama kita awali persekutuan doa hari Rabu 1 September tahun 2021 yang saat ini diberikan sebuah judul Mengatasi Duka Cita. Iya, saya yakin di tanggal 1 ini karena September ceria, saya yakin tidak ada yang merasakan duka cita. Tetapi kalau saat ini ada, kita akan bersama-sama mencoba untuk mengatasinya. Duka cita yang kita rasakan, supaya duka cita itu menjadi sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari bersama kita memasuki saat teduh. Mari bersaat teduh. Bersama-sama kita awali dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi dengan bersuka cita bersama tim kita. Iya, ada Pak Kus, ada Mas Hadi, ada Mas Anja. Dengan bernyanyi bersama dengan anak-anak kita. Iya, lagu sekolah minggu, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Mari kita memuji nama Tuhan. Siap Bapak Ibu? Melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Kita pujikan sekali lagi. Terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung laut sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Bersama kita berdoa saat ini untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di malam hari ini. Persekutuan doa yang kami bangun bersama-sama dengan keluarga kami saat ini melakukannya dan mencoba mungkin. Apabila pada saat ini kami merasakan duka cita, kami mohon sukacita itu kembali tiba di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang maha baik, pada saat ini juga kami hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari bersabdalah ya Tuhan, kami siap saat ini mendengarkannya. Kami siap saat ini merenungkannya. Kami siap juga untuk melakukannya. Tetapi Roh Kudus-Mu kami undang saat ini hadir untuk memberikan pengertian dalam kehidupan kami.
terkhusus ketika kami menerima sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu dan sekalian, saat ini ada sebuah lagu ciptaan kami semuanya. Iya, lagu terkhusus untuk panjenengan, agar supaya saat ini jangan bersedih. Terkhusus untuk panjenengan yang saat ini isoman. Terkhusus bagi pada saat ini mungkin panjenengan sedang positif. Saat ini kami hendak menghibur panjenengan, dan amin, kita pasti bisa. Sebuah lagu, janganlah bersedih. Isoman, janganlah bersedih. Hai kau yang positif, ini bukan aib. Tetaplah semangat, tetap bahagia. Jaga iman, jaga imun. Iman, amin. Kita pasti bisa. Kau yang isoman, janganlah bersedih. Hai kau yang positif, ini bukan aib. Tetaplah semangat, tetap bahagia. Jaga iman, jaga imun. Iman, amin. Kita pasti bisa. Iya, kira-kira demikian lagunya, terkhusus untuk panjenengan yang saat ini sedang isoman dan mungkin saat ini panjenengan sedang positif, bahkan di karantina. Janganlah bersedih, ini bukan aib, dan percayalah Tuhan memampukan dan menguatkan kehidupan kita bersama, dan semoga kita pasti bisa bersama Tuhan Yesus di surga. Amin, Bapak Ibu dan sekalian. Amin. Nah, saat ini kita hendak mendengarkan sabdanya. Ya, sabda Tuhan saat ini terambil dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan pada saat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nats pada hari ini terambil dalam ayat yang keempat. Demikian saya akan ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman-Nya dan melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah,
Bapak Ibu dan sekalian, silakan dibuka liturgi panjenengan masing-masing. Saat ini saya akan membaca beberapa paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3, bahkan sampai 4. Nanti saya minta tolong Pak Kus Marianto dimulai dalam khotbahnya Yesus memberi satu paragraf saja Pak Gus. Dan dilanjut paragraf yang terakhir Mas Anja. Nah, saat ini saya akan membacanya untuk panjenengan melalui video untuk panjenengan bersama. Inilah videonya. Suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang akan membuatmu tertawa. Menurut pengalaman saya, Gibran membidik dengan tepat kehidupan manusia. Bapak Ibu, Tertawa dan menangis adalah hal yang sehat dan normal dalam hidup manusia. Ada memang beberapa orang yang saking sering mengalami kegetiran, akhirnya dia depresi. Nah, apa itu kesedihan? Kesedihan adalah kondisi mental yang semua orang pasti pernah mengalaminya. Seseorang akan merasa sedih ketika sedang mengalami berbagai situasi, seperti ditinggal orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Rasa sedih pun diekspresikan ke dalam berbagai cara, seperti menangis, murung, hingga keinginan untuk menyendiri sementara waktu. Kendali demikian, sedih adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindari perasaan sedih karena di dalam hidup ini akan selalu ada momen di mana kita harus mengalami masalah atau musibah. 5 tahap kesedihan rasa sedih dipicu oleh berbagai macam faktor dan merujuk pada teori Kubler-Ross. Seseorang akan melalui 5 tahapan manakala ia tengah dilanda rasa sedih. Kelima tahapan itu adalah penyangkalan, denial, marah, anger, menawar, bargaining, depresi, depression, dan menerima, acceptance. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 5 tahap kesedihan menurut Kubler-Ross tersebut. Yang pertama, menyangkal atau denial. Tahap kesedihan yang pertama adalah menyangkal. Ketika memasuki tahap ini, seseorang akan merasa tidak terima dengan hal buruk yang baru saja menimpanya. Yang kedua, marah atau anger. Munculnya rasa marah adalah tahap selanjutnya yang akan dilewati ketika kita sedang merasakan kesedihan. Tak bisa dipungkiri, rasa sedih secara otomatis turut memancing emosi negatif di dalam diri. Nah, memuncak inilah kita akan ekspresikannya dengan cara kesal atau marah. Ya, demikian. Yang ketiga, menawar, ditawar-tawar gitu ya. Bargaining. Lanjut ke tahap selanjutnya dari 5 tahap kesedihan, yakni menawar, bargaining. Pada tahap ini seseorang akan berandai-andai untuk bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang darinya. Sebagai contoh, ketika kita divonis menderita penyakit berbahaya, kita mungkin akan berkata dalam hati, seandainya saja saya dulu memperhatikan kesehatan dan bla 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 lain sebagainya. Ya, itu menawar. Keempat, depresi atau depression. Tubuh melalui otak akan berusaha untuk menekan segala emosi negatif yang datang bertubi-tubi di dalam diri kita. Ya, di sini depresi mulai amburadul lah dalam tingkatan keempat ini. Yang kelima terakhir, menerima, acceptance. Setelah semua tahapan kesedihan di atas bisa dilewati, akhirnya sampailah kita pada tahap di mana mulai bisa berdamai dengan keadaan.
Bukan, tahap ini bukan berarti bahwa kita sudah bisa melupakan masalah yang tengah dialami dan bisa hidup bahagia. Tetapi di sini ya sudahlah, wong nyatanya seperti ini, nggak apa-apa. Ya, demikian kesedihan itu bisa saya jelaskan. Untuk membacanya, biar saya tidak membaca saat ini secara live. Iya. Nanti bagian Pak Bos Marianto yang jangan Mary Pak. Jangan Mary Mas Anja. Oke, iya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, memang pada saat ini ada begitu banyak hal yang boleh terjadi. Bahkan Khalil Gibran memberikan sebuah tulisan, saat ini adalah banyak hal yang membuat kita tertawa, suatu saat akan membuat kita menangis juga. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang membuatmu nantinya tertawa. Ya, kehidupan ini selalu diwarnai dengan sukacita dan dukacita. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan yang saat ini boleh kita terima. Misalnya, ketika kita mengalami sebuah kesedihan, kita mengenal dengan teori Kubler-Ross. Teori Kubler-Ross yang pertama memberikan sebuah pengertian tentang penyangkalan. Ya, menyangkal diri. Menyangkal. Di sini tahap kesedihan pertama adalah menyangkal. Ketika memasuki tahap ini seorang akan merasa tidak terima. Ngopo dada aku sing kena? Ngopo dada aku loro? Aku wis aktif ning gereja. Kurang apa to Gusti? Kok ono masalah koyo ngene? Itu yang pertama. Itu yang terjadi pada hidup kita. Terus kemudian ketika mengalami sebuah kesedihan, yang kedua adalah sikap kita marah. Marah-marah gak jelas. Menggerutu. Karena saking gak terimanya, akhir kemudian marah. Marah kepada siapa? Marah pada keluarga bisa. Marah kepada Tuhan apa mungkin juga bisa. Marah. Di sini semakin dan semakin, jadi tahapannya semakin naik. Marah, kemudian ketika saat itu sudah sedikit turun, menawar, ditawar-tawar. Coba dhisik aku sregep olahraga yo. Aku ora mungkin kaya ngene. Aku mungkin ora lara. Coba dhisik aku prokes yo. Mungkin aku ora kena. Menawar-tawar, ditawar-tawar. Coba aku seperti ini, kesedihan dan kesedihan. Mulai turun, tetapi turunnya ini semakin turun lagi. Poin keempat, depresi, stres. Itu yang terjadi. Dan kemudian poin kelima, menerima. Ya wis, tak terima. Ya wis kelakon meh piye meneh. Nah, ini tahapan ketika kita mengalami sebuah kesedihan. Kiranya dapat membantu paragraf 1, 2, dan 3 melalui video tadi dan ditambah dengan penjelasan saya. Kira-kira semakin membuat kita mudeng bukan mubeng. Puji Tuhan. Oke. Dilanjut oleh Pak Gus Marianto. Monggo Pak Gus Marianto. Dalam khotbahnya Yesus memberi beberapa tanda dari orang-orang yang disebut berbahagia.
Dalam bahasa Yunani memakai kata makaroi yang artinya terberkati. Salah satunya adalah orang yang berduka cita. Yunani penteo. Penteo artinya bersedih, meratap. Melihat konteks hidup dari para pendengar khotbah Yesus waktu itu, sangat mungkin kesedihan dan ratapan itu terkait dengan keadaan sosial mereka yang adalah orang yang kebanyakan, banyak orang berpenyakitan, orang kecil yang tak pernah punya banyak akses pada sumber-sumber kesejahteraan. Namun secara lebih luas, objek sedihan dan ratapan ini bisa beragam. Misalnya kematian orang terkasih, kehilangan barang, kekecewaan, sinarnya pengharapan, matinya angan-angan, dan lain-lain. Terkhusus pada saat ini, bagi saudara yang saat ini harus terpisah oleh keadaan, terpisah oleh karena sakit, terpisah dan bersedih karena isoman, jangan terlalu bersedih. Oke. Bapak Ibu dan sekalian, saat ini dalam sebuah khotbah Yesus tentunya saat ini mengungkapkan kata berbahagia. Dalam ungkapan kata berbahagia, penting ketika kita melihat bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, yang saat ini memakai kata makarioi, yang artinya adalah terberkati. Jadi berbahagia saat itu ada berkat daripada Tuhan. Nah, salah satunya adalah orang yang berduka cita pada poin keempat atau ayat keempat. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena akan dihibur oleh Tuhan. Demikian kira-kiranya demikian. Karena Tuhan akan memberkati orang yang berduka cita. Yang saat ini arti dari kata berduka cita dari bahasa Yunaninya adalah penteo. Penteo adalah bersedih atau ratapan, meratap. Nah, melihat konteks kita pada saat ini, konteks pada bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu dan sekalian, bahwa sangat mungkin kesedihan itu adalah ratapan sakit pada saat itu. Terus kemudian karena ekonomi, karena akses kesejahteraan tidak bisa dimiliki, mereka meratap dan bersedih. Gak jauh beda ya pada saat ini ya. Iya. Terus kemudian sakit. Begitu juga pada saat ini. Ternyata teks dan konteks pada saat itu kontekstual pada saat ini. Iya. Sedih karena gajinya dipotong. Mas, tanggal 1 seneng piye mas? Gaji mau 50%. Piye mangkatku jlajlok ngene kok mas? Mas, mangkat ra genep, gaji meh genep piye? Ekonomi. Mas, aku ora kerja. Ya, bersedih. Terus kemudian saat ini bersedih karena mungkin harus kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi. Ora sempat ketemu, ujuk-ujuk ditilapke. Sedo. Ya, yang ketiga, sesuai dengan konteks pada saat ini, isoman. Padahal satu rumah, dadak video callan. Kangen wae video callan, jane iso ketemu langsung. Pengen ngambung anakku, ora iso. Jangan loro tenan. Ya, jangan terlarut pada kesedihan. Percaya seperti tadi, berbahagialah orang yang berduka cita karena Tuhan akan menghibur. Tuhan akan memberkati. Maka rioi. Pada saat ini harus kita renungkan bersama. Dan untuk mengakhiri khotbah pada malam hari ini, kita akan dibacakan sebuah bacaan oleh Mas Anja. Monggo Mas Anja. Kepada mereka yang berkecil hati dan sedih,
Yesus bersabda bahwa mereka bisa berbahagia dan terberkati, sebab mereka sedang berjalan menuju sang sumber terang. Dalam iman kepada Yesus, tidak ada kesedihan dan ratapan yang abadi. Memang kesedihan ada, tetapi penghiburan yang mengimbangi kesedihan itu selalu tersedia. Disinilah terbukti bahwa Yesus sangat mengerti bagaimana manusia menjalani hidup di dunia ini. Maka, bagi setiap pribadi yang sedang berduka cita, dia berjanji pasti untuk menyediakan penghiburan yang sejati, agar dalam kesedihan pun bisa terbit pengharapan. Oke, terima kasih Mas Anja untuk bacaan pada malam hari ini. Ya, untuk mengakhiri ini Bapak Ibu sekalian, di sini sangat ditekankan boleh kita renungkan bersama. Kepada mereka yang berkecil hati dan sedih, Yesus bersabda bahwa mereka bisa berbahagia dan terberkati sebab mereka sedang berjalan menuju sang sumber. Dalam iman kepada Yesus tidak ada kesedihan dan ratapan yang abadi. Semua tidak abadi, termasuk kesedihan dan duka cita yang saat ini kita hadapi. Tidak abadi. Memang kesedihan ada, tetapi penghiburan yang mengimbangi kesedihan itu selalu tersedia. Jadi, di saat kesedihan itu rasakan, ya Bapak Ibu sekalian, disediakan sebuah kebahagiaan. Istilahnya gini, di saat kita luwe, saat ini sedang lapar, di rumah sudah disediakan makanan. Jadi, selalu mengimbangi. Yo luwe, ning omah wis disiapke tinggal madang. Jadi enggak luwe lagi. Itu yang harus kita pikirkan. Tuhan selalu menyediakan sebuah hiburan, penghiburan bagi kita semuanya. Dan Tuhan berjanji, meskipun kesedihan itu ada dan pasti ada, Tuhan selalu memfasilitasi kehidupan kita dengan sebuah kebahagiaan. Terkhusus bagi kita semua yang saat ini sedang bersedih. Janganlah bersedih lagi. Dan khusus bagi panjenengan yang saat ini sedang isoman, ini lagu pujian untuk panjenengan. Musik. Yang isoman, janganlah bersedih. Hai kau yang positif, ini bukan aib. Tetaplah semangat, tetap bahagia. Jaga iman, jaga imun. Iman, imun, amin. Kita pasti bisa. Sekali lagi nih. Hai kau yang isoman, janganlah bersedih. Hai kau yang positif, ini bukan aib. Tetaplah semangat, tetap bahagia. Jaga iman, jaga imun. Iman, imun, amin. Kita pasti bisa. Bapak Ibu dan sekalian, saat ini kita hendak memasuki saat teduh merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Mari bersaat teduh.
cukup, Bapak Ibu dan sekalian, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah persembahan. Saat ini persembahan hendak diiringi dengan nyanyian Ku Berbahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Iya, Bapak Ibu dan saudara kalian, kita hendak bersama berdoa untuk persembahan dan kita menerima utusan dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ini ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah rasa syukur yang boleh kami haturkan kepadamu melalui persembahan yang boleh kami persembahkan. Tuhan sudi menerimanya dan Tuhan sudi memberkatinya, sehingga besar manfaatnya bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan terkhusus untuk blok yang kami cintai ketika saat ini kami hendak mengelola persembahan ini. Berkatilah kami para pengurus dan semuanya, sehingga kebijaksanaan dalam mengelola ada pada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam firman-Mu yang boleh saja kami terima pada malam hari ini. Kiranya menjadi terang bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mengakhiri rangkaian kami di malam hari ini dalam persekutuan doa di malam hari ini di Rabu 1 September 2021 ini. Dengan menerima berkat daripada-Mu, kami siap menerimanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita hendak mengakhiri dengan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh tim ibadah variatif Suka Citaku Besar.
kesesakanku, tangannya terluluh. Dalam kegundahanku, tangannya terbuka, memanggilku, mengangkatku, penuntun hidupku. Sebab itu ku nyatakan sukacitaku, sukacitaku besar, sukacitaku besar, sukacitaku besar. Kau selamatkanku, beriku pertolongan. Dalam kesesakanku, tangannya terluluh. Dalam kegundahanku, tangannya terbuka, memanggilku, mengangkatku, menuntun hidupku. Sebab itu ku nyatakan sukacitaku, sukacitaku besar, sukacitaku besar, sukacitaku besar. Kau selamatkanku, beriku pertolongan. Sukacitaku besar, sukacitaku besar, sukacitaku besar. Kau selamatkanku, beriku pertolongan. Kau selamatkanku, beriku pertolongan. Kau selamatkanku, beriku pertolongan.